أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 3 lah di bawah. Wa asyara al-musannifu rahimahullah, sambungannya lah. Dan mengisyaratkan musannif rahimahullahu taala ila sidin mengisyaratkan kepada alamatin, sebuah tanda. Tanda itu nampak di kelakuan hati. Yang tahu itu si ampun hati, yaitu orangnya. Ya'rifu biha, yang mengenali dengan tanda itu al-abdu, oleh seorang hamba, nafsahu, akan dirinya sendiri. Jadi semalam pelajarannya min alamatil i'timad 'alal amal, itu maksudnya. Min alamatil i'timad 'alal amal. Ini sambungannya, ciri bahwa seseorang hamba itu berpegang dengan amal, kada bersandar kepada Allah tuh, tapi bersandar kepada amal. Nah, cirinya tadi bisa dikenali oleh hamba itu sendiri, melihat ciri-ciri yang ada di dalam gerak hatinya tadi. Min alamati kaunihi minal qismaini al-awwalaini. Nah, jadi ada dua. Karena permasalahan semalam contohnya dua. Pertama, orang yang ahli ibadah, waktunya beramal, berpegang kepada amalnya, mengharap surga. Nah, yang kedua, seorang murid berpegang dengan wiritan dan keikhlasannya, mengharap wasil ilallah. Nah, ini nih, dua. Jadi kedua-duanya itu ada yang dituju, ahli ibadah menuju surga, seorang murid menuju Allah. Cuma berpegangnya hati tadi, ahli ibadah tadi kepada ibadahnya yang banyak, sedangkan seorang murid tadi kepada wirid dan keikhlasannya tadi. Maka ciri bahwa dua golongan ini berpegang kepada ibadah dan amalnya, yaitu adalah nuqsanur raja'i. Nuqsanur raja'i, kurang pengharapan hati, kurang kacaknya hati tadi, atau ganal harapan itu jadi halus. Maka itu tuh. Asalnya gonol benar harapan. Nah, sakalinya bakurang harapan. Maksud bakurang itu nang apa garang? Maksudnya raja'uhu billahi ta'ala. Harapannya dahulu ganal bahwa Allah Ta'ala tadi ayyudkhilahu al-jannata, memasukkan inya ke dalam surga, si ahli ibadah nih. Wa yunjiyahu minal azabi, dan melepaskannya, menyelamatkannya dari api neraka. Dahulu ganal benar. Ini inkana minal ubbad, tu ain dhammah, baknya batasdid, ubbad. Apabila orang ini ahli ibadah, dahulu kancang bahwa yakin 100% masuk surga, bisa aja keyakinannya tadi menurun jadi 70%, 50%, 100%, bahkan bisa putus asa. Ada persennya 0% di kita. Itu ahli ibadah. Satu dulu kasusnya lah, bisa kurang harap di kita. Yang kedua, kurangnya harap kepada Allah, tuwaunya waw atab, berarti raja'uhu fillah ayyusilahu, bahwa Allah menyampaikannya ila mathlubihi al-mutaqaddimi, kepada tujuan hatinya, yaitu ma'rifat kepada Allah. In kana minal muridin, mun urang itu termasuk golongan murid.
Nah, jadi si murid ini pun bisa juga yang asalnya 100% kekuatan harapnya lawan Tuhan bisa menurun jadi 90, 70, 50, bahkan bisa putus asa jadi 0%. Nah, kenapa garang menyebabkannya tadi jadi putus asa atau misalnya berkurang harapnya lawan Tuhan, baik itu si murid maupun si ahli ibadah, inda wujudiz zalali, ketika menemukan di dirinya tergelincir. Bi'an, maksud tergelincir ini tergelincir di dalam kesalahan atau kemaksiatan. Bi'an tasdura minhu ma'siyatun, bahwa terjadi di diri seseorang hamba yang ahli ibadah tadi atau si murid tadi ma'siyatun, satu kemaksiatan. Dahulu lagi kawa menjaga nih ahli ibadah nih, kawa menjaga lawan kalakuan bagus, kalakuan tadi nalihai pokoknya mawale orang gitu nah, mawali kutub mulai dari ujung rambut sampai ujung betis terpelihara, dan ibadah tadi terjadwal 24 jam terjadwal. Nah, maka dalam keadaan yang kayak itu 100% kancang lawan Tuhan, si ahli ibadah tadi yakin surga itu di kantongnya sudah. Nah, si murid tadi bang yakin sudah bahwa ini tadi sampai kepada Allah, melihat keadaan dirinya tadi yang bagus di dalam jalur peraturan. Nah, wiridnya teratur, ikhlasnya selalu dipasang, lalu yakin 100% kekuatan harapnya lawan Tuhan tuh dahulu. Nah, kekuatan yakin yang 100% itu karena ketahuan ternyata keyakinannya tadi bukan kepada Allah, tetapi bersandar kepada amalnya. Apabila ketahuannya ketika timbul atau terjadi di diri si murid atau si ahli ibadah tadi maksiatun, maksiat, kekurangan, tergelincir ya kita kada dipelihara oleh Allah, kazina seperti mengerjakan zina misalnya, wa ghaflatin, ati ghaflatin itu sampat misalnya inya waktu beribadah tadi ada riya, batu sadar bahwa ini ada riya, lalu rasa lamah urat dia nyanyi akun ini kayak apa. Nah, ketahuan sudah anunya napa balangnya yang dahulu asalnya kancang 100% lalu berkurang kayak apa akun ini nya. Rasa hambar melihat tasbih, rasa hambar bacaan, rasa hambar, parasanya aku ini gagal sudah. Nah, perasaan gagal itu nah, perasaan hidup rasa hampa, perasaan hidup rasa disia-sia, tak sia-sia karena menggawi sebuah kemaksiatan. Nah, perasaan rasa kurang harap 100%, yang dahulu 100% itu ada lagi berkurang sudah, gara-garanya melihat dirinya ada menggawi maksiat. Atau si orang yang ahli ibadah tadi merasa bahagianya kayak apa, gagal aku surga amun kayak ini. Nah, berkurang harapnya lawan Tuhan. Nah, itu ciri bahwa asalnya waktu yang dahulu-dahulu tadi waktunya beramal itu memang lain Allah yang diharapnya, tapi mengandalkan amal ibadah. Coba kata-katanya kita rubah lah. Min alamatil i'timad 'alal amal. Yang mulai atas nih kan anunya matanya di atas tuh ya, kalau kan bersambung sarahnya nih. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudis zalal. Gitu loh Kak. Itu dihafal tuh kata-kata matannya nih tuh. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Yang panjang lebar itu kan sarahnya aja ya kalau. Namun yang kata-katanya handap aja. Ciri berpegangnya seseorang hamba dengan amal adanya kurang harap lawan Tuhan ketika terjadi kesalahan di dirinya. Coba kita paling pulanglah kalimat kita kias ke lain. Tadi kan ke ibadah ya kalau. Nah, ciri orang tadi kurang harap lawan Allah tentang kesembuhannya dari penyakit, adanya keadaan di dirinya ketiadaan obat yang dimakannya. Nah, contoh dahulu lagi obat teratur diminum dimakan, nih orang garing nih,
Ya, teratur, dokter teratur pulang datang. Nah, rasa kancang ay, rasa yakin ay, sembuh 100%. Kenapa suatu hari dokternya pulang garing? Dokternya garing, maka pulang garingnya kada di Indonesia, di Amerika sana, pedalaman pulang. Di Texas itu ke dalam, jauh benar menghubungi. Maka dokternya itu bang juga. Nah, imbah itu obat pulang kada ada. Biasanya obat lancar, obat kada ada. Kenapa kada ada? Pabrik obat tuh kebakaran. Kada ada lagi, jadi kada ada harapan becongol obat itu. Lalu inya berpikir, dinya menukar kapan aja kada ada biar duit bisi 750 triliun orang kada ada bulan itu kayak apa. Nah, lalu inya berpikir dalam ruang hati yang inya biasa dahulu memikirkan hendak sembuh tuh nah. Lalu inya berpikir, dinya mun kayak ini cara mati juga aku. Mun obat kada ada, mun dokter kada ada, mati juga aku. Nah, kurang kada harap nih. Berarti dahulu waktu minum obat yang dipegangnya tuh obat. Nah, ini maksudnya min alamatil i'timad 'alal amal. Ciri orang berpegang lawan amal atau mengandalkan sesuatu yang ada di dirinya, baik itu sumber daya kemampuan yang urusan ada di dirinya yang nya kuasai, yang nya miliki, karena bila itu kada ada di dirinya, nya kurang harapnya. Paham lah? Nah, sama kita nang kayak beribadah tadi. Amun asalnya bahari teratur, benar disiplin, benar rasa iya, bang sudah punya lelihatan surga itu. Imbahnya suatu hari, maka guring malandau, biasanya kan jam 2 bangun, sekali bangun jam 8. Nah, imbah itu pulang, kata wiritan, tak tinggal. Imbah itu pulang, tagawi yang kada bagus pulang, malam tadi pulang. Nah, lalu jadinya ya sudah jadinya kayak ini cara. Hambar aku nih. Nah, lah rasa kurang, rasa kada lilihatan lagi surga. Satu, itu orang yang ahli ibadah. Nah, sedangkan orang yang menuju Allah tadi rasa jauh lawan Tuhan. Imbah menggawi maksiat tadi, waktu inya yang rajin beribadah, rajin berwirid, ikhlas, lah rasa parah lawan Tuhan. Imbah inya menggawi maksiat rasa jauh lawan Tuhan. Nah, ini pun disebut ciri bahwa orang tadi waktunya beribadah dahulu berpegang dengan amalnya. Padahal Allah Ta'ala itu kada berjauh, kada berparak. Nah, lalu di sini ini bukan hanya untuk murid dalam menuju Allah ataupun si hamba ahli ibadah dalam menuju surga, bukan hanya itu. Itu bisa terjadi 24 jam dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, misal coba kita ringkas pulang kalai apa kita kias kalain lah min alamatil i'timad 'alal amal. Ciri orang berpegang kepada amal, nuqsanur raja inda wujudi zalal. Kurang harap ketika ada kekurangan di dirinya. Waktu dahulu membawa jimat. Jimat ini kada mutab isah lawan awak namanya. Oh, ada tarus, maka tabukti sudah. Tabukti. Taranjah traknya yang tajung kaling. Nah, tabukti lo sudah nih. Inggih. No. Jadi bawa terus selamat tepang dalam keadaan kayak aja selamatnya. Maka takunija nyawa tuh berpegang kepada apa? Manuhanakan jimat kah? Kadanya Allah bujur sudah. Buh nyawa ini bakal jimat sakulih kadanya. Aku berpegang kepada Allah juga. Takunija pasti jawabannya nang kayak itu kenapa? Ini belajar juga. Tapi kena ketahuan bujur kah bakacak lawan jimat atau lawan Allah kah? Ketahuan wayah tak tinggal jimat. Maka paharatan orang bakal lahir di pasar. Biasanya seorang tukang sabari. Maka ini keduanya aku nyabarin aja. Nah, paham lah biar nek. Nah, kenapa? Lalu kurang. Rasa kurang pegangan kayak itu. Berarti bahari-bahari wayah yang toh. Dasar yang dipegangnya ada yang di dirinya lain, yang lain Allah Ta'ala. Paham ya lah? Nah, ini. Watarki auradin. Nah, termasuk meninggalkan wirid. Meninggalkan wirid. Sekali lagi contoh nah supaya nahap bener nah. Meninggalkan wirid nah kayak itu juga. Wirid anggaplah dompet ya kalau dahulu lagi rajin berwirid, lagi dompet hibak harus skandal, punya bila berduduk tuh ngalih besila. Masalahnya tabal bener bang dompetnya. Besila tuh ngalih bener kayak orang bebisul bang nah aja. Nah. Pokoknya kemana-mana tuh kurihing tuh ngangau tuh bang kurihingnya nah.
Dompet ada, hibak terus. Kaman aja berjalan. Santai aja kita nih, bertawakal Allah Ta'ala aja. Pamandiran bunyi tawakal aja terus. Apa kita nih, Allah Ta'ala yang menjamin rezeki kita. Allah Ta'ala yang menjamin hidup kita. Tabal dompet. Imbah tuh karena apa? Maka di kampung orang pulang. Hilang dompet. Maka lengkap di situ pian, surat menyurat. Nah, yang ATM yang 10 buting itu di situ juga kartunya. Nah, hilang. Punya surat menyurat segala macam hilang di situ. Nah, yang dahulu yang berpandir kita bertawakal kepada Allah Ta'ala aja. Hinip. Benar lama dulu. Kayak apa kita nih lah aja. Nah, berarti dahulu berpegang kepada duit. Dalam urusan, mudahnya urusan dahulu berpegang dengan duit. Kada berpegang dengan Allah. Buktinya ketika duitnya hilang, lalu rasa lama harap lah. Nah, rasa kada lancar lagi berurusan aku nih. Rasa kayak apa? Nah, jelas sudah telah. Nah, itu pemahamannya. Wa min alamati kaunihi minal arifin. Nah, ini kita disuruh sidin pulang membaca keadaan orang yang sudah arif billah. Orang yang pinandu lawan Tuhan. Yang tadi kan orang yang di perjalanan. Ya kalau jadi orang di perjalanan itu bisa nang kayak itu. Yang disandarinya tadi lain Allah, tapi kemampuan yang ada di dirinya. Walaupun tauhidnya bujur aja sudah, itu yang dietikatkannya, yang diyakininya Allah, tapi terselip kesandaran hati tadi kepada selain Allah. Nah, sedangkan keadaan ciri khas orang-orang yang sudah pinandu lawan Tuhan, nah ini orang, lain kita lah. Jangan kena baru sudah dibacakan nih, aku tuh itu aja. Aku tuh kayak itu tuh aja. Nah, lain tuh aku tuh kayak itu tuh, lain tuh. Nah, ini bisa pengakuan pian. Makanya ulun saluk bedahulu aja. Karena bila apa tuh aku tuh aja. Lain tuh bila aku tuh. Yang bujur tuh orang nintoh, tuh orang. Nah, ini orang, kisah orang nah. Minal arifin, keadaan mereka, ciri khas mereka kada sama lawan orang-orang yang di perjalanan. Apa itu? Fana'uhu an nafsihi. Nah, mereka kada pernah melihat ada kemampuan di diri mereka. Baik kemampuan itu rasa kawa ataupun rasa baisi. Sebaharian kalanya kada pernah mereka melihat di diri mereka ada baisi kemampuan. Kada pernah melihat di diri mereka ada sesuatu yang diandalkan. Caka ibarat mulai ujung rambut tuh sampai ujung batisnya tuh sudah melihat bahwa nintu seluruhnya, luar dan dalamnya, atas dan bawahnya, seluruhnya adalah milik Allah. Dinya lain ampun aku. Bisa ya Allah Ta'ala maatur. Bapak seorang maatur-atur. Nah, ampun Allah itu maksudnya. Gerak dan diamnya itu pun milik Allah. Jadinya kada pernah melihat di dirinya ada beisi modal. Yang modal itu dari inya ada dah. Caka ibarat di rumah tuh pembantu aja. Pembantu, caka ibarat di rumah tuh pembantu. Rumah memang sugih pang, sugih gonol. Hartanya banyak, tapi inya tadi model kayak pembantu aja. Ampun patuanan dinya. Kada ada perasaan bahwa yang ada ini ampun inya. Nah, dari ujung rambutnya sampai ke bawah batisnya pun orangnya. Imbah itu pulang bilanya bergerak, gerak ini ampun Allah, bilanya berdiam, diam ini ampun Allah. Nah, itu disebut pana'uhu an nafsihi. Kada melihat dirinya ada beisi kelebihan. Bahkan ini kisah orang yang sudah pinandu lawan Tuhan nih. Bahkan jar guru bahari mencium bau wujud aja kada ada. Bau wujud seorang itu aja baunya tuh kada tercium, apalagi kita lihati. Kenapa garang bisa nang kaya itu aja orang ini aja. Nah, inya semalam kisahnya sudah kata biasa. Nah, makanya pian ilmu hakikat yang kita pelajari di hati yang sering kita pasang tuh ikhlas tuh nah, itu bagi ringan kebiasaan. Bila rancakan dipasang, inya kada terlepas lagi. Sama nang kaya kita ingat lawan Tuhan. Bagi ringan kebiasaan. Orang tuh bersepeda
Persis juga rubari kayak besapida tuh nah. Besapida mun hanyaran bisa. Nah, kancang bener tegang pulang diikuti. Hanyaran aja. Bisa sudah, Nabil sudah bisa. Pakai taruh sepedanya tuh tunjak dia taruh sehari-hari. Amun mbah sudah bisa, sudah paham maksudnya mbah sudah bisa, ganakannya kan tapi dipakai lagi, paham ikhlas kada tapi dirasuk lagi ke hati, diganakannya bedebu ikhlas. Kada dipakai-pakai, kada ada harapan mau bisa. Maksudnya bisa aja, coba kada lihai. Nah, bisa bersapida tapi kada tapi dipakai. Datang di mana lihai? Nah, jadi bisa bersapida itu syariat kita belajar lawan orang yang melajari kita, tapi lihain itu laduni. Nah itu tuh lihain itu laduni, maksudnya langsung ilmu yang datang dari Allah. Lihain itu kada dia kau melajarinya. Sama kita ingat lawan Tuhan, memasang ikhlas tuh memang secara startnya dulu model kayak kita bersariat. Ya kalau bawirid pasang ikhlas bawirid, maksud memasangnya itu maksudnya di hati dulu jujur. Biasa akan dulu kita tuh bersifat jujur. Yang ada ini kebaikan milik Allah. Langsung puji sidin. Jadi kita beribadah tuh isinya memuji Allah. Baudu, siapa yang dipuji? Allah. Kelihatan bang kebaikan sidin. Sembahyang, siapa yang dipuji? Allah. Makanya kan Allahu Akbar itu bentuk pujian terhadap Allah. Setiap gerakan tuh Allah Akbar itu pujian sebenarnya kepada Allah. Kenapa kita menyebut Allahu Akbar, Alhamdulillah? Nah karena kita tuh jujur, yang kita lihat ini Bismillah, seluruhnya tadi milik Allah, kebaikan dari Allah. Nah karena tak biasa hendak baudu isinya memuji lawan Allah, imbah malihati ini kebaikan pun sidin. Sembahyang isinya memuji lawan Allah, bilainya babari-bari memuji lawan Allah. Akhirnya kada tali hati lagi lawan diri. Padahal dahulu lagi belum belajar ikhlas, inya tuh bila apa-apa minta puji. Bila berbuat baik minta puji dahulu. Nah wah ini imbas sudah belajar ikhlas, maksud belajar ikhlas itu tamat sudah sifat 20, paham sudah. Nah katuju melihat orangnya lagi. Katujuh melihat orang, udah kelihatan pujinya alhamdulillah. Nyibat tuntung salawat 100 kali alhamdulillah. Tuntung baca tasbih alhamdulillah. Nah, kalimat alhamdulillah yang keluar di muntungnya ini sebuah kejujuran hati. Ini yang disebut memasang ikhlas namanya. Jadi setiap bukan hanya waktunya beribadah, waktu kawa duduk itu pun alhamdulillah. Berjalan alhamdulillah. Bahkan yang wayah yang ya, penepian. Alhamdulillah juga. Karena orang kada menolongi kada kawa. Olahraga, ada paham pian. Olahraga, push up. Amun Tuhan kan menolongi bapak kada kawa. Nah, alhamdulillah juga. Paham ya lah. Jadi kebiasaan melihat kebaikan orang dan memuji lawan orang, inilah yang disebut memasang ikhlas di dalam beramal. Atau disebut suluk namanya. Tak biasa hari-hari, akhirnya kada tali hati lagi lawan diri. Mun sudah kada tali hati, jauh dari memuji lawan diri, melihat saja kada. Ini yang disebut puncaknya fana'uhu an nafsihi. Hilanglah memandang kebaikan diri sendiri, tapi sudah melihati kebaikan, kehebatan, kelebihan Allah Ta'ala. Nah, itulah. Nah, orang yang sudah marifat nangka ini bisalah tagawi dosa, bisa juga. Imam Syekh Abu Hasan As-Sajali ditanya, ayaznil arif, bisakah orang arif billah tuh berzina? Bisa juga. Amun sudah idza qudira lahu falahu, bilanya ditakdirkan terjadi. Nah, jadi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah suatu hari faidza waqa'a fi zillatin. Nah, sambungannya. Orang yang sudah pinando lawan Tuhan, apabila terjadi di diri mereka zillah, arti zillah tadi tergelincir, tagawi maksiat. Maksudnya kada dipelihara oleh Allah suatu hari.
Nah, cumalah orang-orang yang arif billah, orang wali-wali Allah, kenapa Allah kada memelihara itu didikan. Allah hendak melihat kayak apa garang kekuatan imannya lawan aku. Tuhan hendak mencoba. Sebab selama ini kan kita nih beribadah aja harus misalnya kancang lawan Tuhan. Nah, sekarang nya tergelincir, apakah masih kancang lawan aku? Nah, itu kalau orang arif billah diuji dengan kemaksiatan, itu maksudnya. Kalau kita yang anang sabobodolah, ini bila diuji dengan kemaksiatan, itu didikan. Didikan juga. Nah, panin toh, dahulu kita waktu beribadah ini cangkal, rajin, segala macam. Nah, makin banyak ibadah diperhatikan oleh Allah Ta'ala nih. Ini maksudnya Allah nih kan supaya mudah contoh Tuhan ini nih. Si Anang bin Abdul ini, bila inya makin banyak beribadah, makin rasa harat. Makin bertambah wiritannya, makin rasa paharat itu bang di kampung. Bahkan wani bau ucap, amun aku nih bau gak pada kampung nih, balas aku turun ya. Nah, wani bau ucap nang kayak itu, memang penggawiannya ibadah terus sama laman tuh kada baguguringan. Kada baguringan mengatik tasbih aja. Tasbih yang 100. Urusan yang tasbih 2 kada tahu lagi. Ibadah aja siang puasa, hari-hari puasa nang kayak itu. Hari raya puasa juga sih din. Kan saking cangkalnya tuh. Cangkalnya kah bungolnya kah kada tahu juga tuh. Nah, imbah tuh makin banyak ibadah, makin banyak bisi guru, makin banyak puasa, makin beganal ujubnya. Bahkan wani batulis di Muhara Lawang wali kutub akhir zaman. Nah, Tuhan sayang lawan inya, aja Tuhan ini mau dilihatakan jadi musuh kok, jadi hantu baikong. Bisa jadi bedang sanak lumpir aun karena di neraka mau dilihatakan kayak ini nah maka digelincirkan Allah ke dalam kemaksiatan. Min syarri ma khalaq. Maka Allah jadikan di diri orang itu suatu saat, suatu waktu mun Allah sayang lah kada dipelihara oleh Allah, lalu tagawi maksiat bejinah kah misalnya. Apakah gawian yang tersalah tuh? Lalu hanya sadar. Najanya astagfirullah. Sakalinya akun ini bisa juga salah. Bisa juga menggawi dosa. Berarti aku selama ini yang menganggap dahulu aku bersih, sakalinya kada bujur-bujur bersih, ada juga kunat. Nah ini hikmahnya nih. Hikmahnya Allah Ta'ala mengandak kunat di diri masing-masing supaya kita masih menganggap kita nih hina. Kada bujur-bujur menganggap bahwa kita tadi paharatnya. Kenapa? Ada juga kunat. Paham lah. Nah ini nih. Jadi bila terjadi kesalahan zillah terhadap orang yang di perjalanan, itu didikan. Nah, sedangkan bila zillah atau kesalahan terjadi kepada arif billah, bisa juga apa? Itu Tuhan hendak begayaan aja. Tuhan arif billah ini hendak melihati, bujurkah nih cinta lawan aku 100% kadakah? Nah, hendak begayaan aja lawan wali-wali ini toh. Nang kaya bini lawan laki bercintaan, sudah sayang benar sudah nih. Yang bini nanti bujurkan ayang lawan aku sayang benar. Nah, kayak itu tuh. Pahamlah. Nah, maka orang arif billah bisa terjadi zillah au asabahu ghaflatun, atau terjadi suatu detik, suatu saat di diri orang-orang yang arif billah tadi lupa lawan Tuhan. Ada ingat lawan Tuhan. Nah, maka bila keadaan yang kayak itu terjadi di diri mereka yang sudah pinadul lawan Allah, syahida. Nah, jawabnya syahida. Mereka tetap menyaksikan dengan mantap tasrif al-haqqi fihi, akan pengaturan Allah dalam kejadian tersebut. Melihat diri mereka misalnya tagawi maksiat nih, kada dipelihara oleh Allah nih, mereka memandang itu adalah aturan Tuhan. Karena Tuhan mengatur wa jiryana qadaihi, dan sudah keputusan dari Allah nang kaya itu alaihi kepada orang tadi. Maka si arif billah tadi karena memandang ini sudah aturan Allah, mereka itu pun kadang mau keluar dari aturan Allah. Lah, apa maksud kadang mau keluar dari aturan Allah? Maksudnya apa? Nah, yang kayak ini. Jadi maksiat yang terjadi di arif billah, bagi arif billah itu menambahi pahala bagi buahnya. Langsung buahnya segera bertaubat. Nah, taubatnya ninto pahala kada. Nah, pahala. Bahkan mereka tadi
bujur-bujur menyempurnakan taubatnya. Nah, taubatnya ini malah mendekatkan mereka, meninggikan derajat mereka kepada Allah. Maka yang dahulu mereka beribadah bertinggi derajat. Nah, sekarang menggawi maksiat bertinggi derajat. Pahamlah. Nah, maka kalau ibadah meninggikan derajat mereka, maksiat meninggikan derajat mereka, apa bedanya? Ayo. Pahamlah dulu sini. Nah, harus kita baca dulu. Kama annahu, sebagaimana yang dahulu, idza sadara minhu ta'atun, apabila mereka mengerjakan sebuah ketaatan, aulaha lahu musyahadatun qalbiyatun, atau memancar di hati mereka musyahadah. Arti musyahadah tadi, ingat benar lawan Tuhan, cuket lawan Tuhan. Nah, sekalinya yang wayah ini ada sedikit lupa, dilupakan Tuhan. Nah, yang dahulu mereka tadi cuket lawan Allah Ta'ala, waktu itu mereka itu, waktu yang mereka beribadah nih lah, waktu mereka yang ingat lawan Allah nih, waktu mereka ikhlas itu, nah, lam yara fi dzalika haulahu wa quwatahu. Kada pernah sedikit-dikit mereka tuh memandang itu adalah kebaikan diri mereka. Waktu mereka beribadah, kada pernah memandang ibadah itu kebaikan milik mereka, kada pernah. Waktu mereka ikhlas, kada pernah juga menganggap ikhlas itu kebaikan kok. Ampun aku, ikhtiar kok, kada pernah juga. Waktu mereka kawa memandang musyahadah lawan Allah Ta'ala nih, kada pernah juga mereka menganggap musyahadah itu ampun aku. Lagi mereka dahulu waktu beribadah, kada pernah melihat diri mereka itu berisi kelebihan, tapi selalu melihat kelebihan Allah dan memuji Allah. Lah, nah, maka fala farqa indahu bainal halaini. Maka kada ada beda di sisi mereka orang-orang yang sudah kenal dengan Allah dua keadaan ini. Keadaan waktu beribadah yang dipandang kebaikan Allah. Keadaan waktu bermaksiat yang dipandang aturan Allah. Ibadah yang mereka kerjakan yang disebut kebaikan dari Allah meninggikan derajat mereka karena Allah yang taruh yang dipujinya lalu bertinggi derajat. Maksiat yang terjadi di diri mereka dipandang aturan Allah lalu mereka pun kada keluar dari aturan Allah, yaitu bertaubat, segera bertaubat. Maka dengan sebab taubat bertinggi pulang derajat mereka. Yang dahulu pangkat kopral bisa sersan loh ini. Pahamlah pian. Nah, maka itu jasidin wala li'annahu ghariqun, karena mereka itu tenggelam fi bihari tauhid, di lautan maisaakan Allah Ta'ala. Jadi waktu beribadah ada pernah mereka melihat untuk kebaikan ampuninya. Karena waktu bermaksiat mereka pun melihat itu aturan dari Allah, keputusan Allah. Nah, maka karena itu keputusan Allah, mereka kada keluar dari aturan Allah juga. Waktu beribadah dalam aturan Allah, apa aturan Allah? Memuji Allah. Ya kalau, nah, waktu bermaksiat tetap dalam aturan Allah. Nah, apa itu? Segera bertaubat. Berarti waktu beribadah dalam aturan Tuhan, waktu bermaksiat dalam aturan Tuhan, wala farqa bainahuma. Kada ada perbedaan, tetap dalam aturan Allah. Qad istawa khaufuhu wa raja'uhu. Nah, sungguh sama takutnya lawan Tuhan dan harapnya lawan Tuhan. Sama takutnya lawan Tuhan dan harapnya lawan Tuhan itu sama. Kenapa sama aja? Nah, coba sambungannya. Fala yang kusu, boleh dibaca yang kusu, boleh dibaca yung kiso di ta'diyah, bolehlah. Baca yang kusu juga boleh juga. Fala yang kusu kadang mengurangi al-isyanu, kemaksiatan yang terjadi di diri mereka, khaufahu, akan takutnya lawan Allah. Jadi mereka waktu bermaksiat, maksiat tadi kadang menambah takut. Kenapa? Takutnya tuh sudah ada, mereka tuh lawan Tuhan, cuma kada bertambah gara-gara maksiat itu. Kenapa bisa kayak itu aja? Nah, sebab mereka tuh mulai sabaharinya waktu belum menggawi maksiat sudah takutan lawan Tuhan. Cuma takutnya tadi bukan di luar dari jalur, tapi karena mengenalnya dengan Allah. Apa takut arif billah lawan Allah tuh? Mereka pinandu sifat Allah yang ke-21.
Nah, itu arif billah. Mereka pinandu dengan sifat Allah yang ke-21. Apa itu? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah Ta'ala tuh bila bagawi sakahandak sidin. Orang nih beribadah kada maksiat, Allah masukkan ke dalam neraka, tasarah sidin. Orang beribadah apa bermaksiat, kada ada ibadah, masukannya ke dalam surga. Orang bermaksiat nih masuk ke dalam surga, tasarah sidin juga. Nah, maka karena pinando lawan Allah Ta'ala langkah itu, orang-orang arif billah ini takut lawan Tuhan tuh bukan karena meninggalkan ibadah, takut karena Allahnya tadi berisi kemerdekaan yang mutlak. Paham lah pian? Jadi waktu beribadah takut tuh kada pernah hilang. Sebagaimana waktu bermaksiat takut pun kada pernah bertambah. Karena yang ditakutinya tuh bukan ibadah dan maksiatnya, tapi Allahnya yang bisa kekuasaan mutlak tadi. Paham lah? Nah. Belum paham sakune. Pinando dulu Allah bersifat 21. Jadi waktu beribadah, ibadah orang arif billah beribadah, takut mereka lawan Allah kada pernah kurang. Karena yang ditakuti mereka bukan ibadah atau kada beribadahnya, Allahnya yang bersifat ke-21. Ya Allah, aku tasarah kok. Makanya waktu beribadah kada berpegang dengan ibadahnya, tapi berpegang kepada Allahnya. Nah, karena bila tergelincir kepada kemaksiatan, tetap Allahnya yang dipegang. Ada dipandang kemaksiatan, sedangkan kemaksiatan ini hanya sebagai pengaturan dari Allah. Maka karena ini pengaturan dari Allah, umpatnya dalam aturan Tuhan, bertaubat. Nah, pertanyaannya, waktu beribadah ada pernah berpegang kepada Allah? Nah, hati mereka tuh, tapi selalu memuji Allah. Kenapa kayak itu? Disuruh Allah. Waktu bermaksiat ada pernah takutan lawan maksiat itu, tapi takutannya lawan Allah, dan takutan itu mulai bahari sudah ada. Kenapa ini bertaubat? Padahal kan ini lahaula berataan nih, yang maksiat ini lahaula juga Allah yang ianya. Tapi kenapa mereka bertaubat, menyesali, menangisi lawan maksiat? Disuruh Allah. Nah, jadi beribadah memuji Allah karena disuruh, bermaksiat segera bertaubat karena disuruh. Maka dua keadaan itu hakikatnya disuruh. Wala farqa bainahuma. Kalau kita masih berada di garis disuruh, di wilayah disuruh, wala farqa bainahuma. Kada ada perbedaan antara dua keadaan itu, karena masih di wilayah disuruh. Kenapa garang mau disuruh ya? Supaya Allah senang. Nah, mun Allah senang, kenapa? Nas'aluka ridhaka wal jannah. Nah, mun Allah senang dapat surga. Maksudnya, amun Allah senang itulah surga. Nah, kita tuh, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ada kedua kita, inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ulun minta ridha pian dan surga. Maksudnya, buhan tafsir bubuhan wali Allah Ta'ala, bila Allah sudah ridha, itulah surga kok. Nah, belum tuntung juga lagi nah. Sudah 4 jamnya nih kita. Belum tuntung lagi sabait belum tuntung lagi. Fala yazidul ihsanu wa raja'ahu. Nah, paman lam yajid hadhil alamata fihi falyujahid nafsahu bi riyadati wal adhkari hatta yasila ila maqamil irfan wa muradu al musannifu. Paham kan? Apa nih? Kita sambungin dah. Karena biasa pulang. Kok ada menahani kami mau muhapin kayak aja. Nah itu kasihan nih. Belum tuntung lagi nah. Kita bait atau hikmah pertama belum tuntung lagi. Nah, insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.